Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adinata Aryaguna dengan NIM 210101201301305 dari rekayasa nilai kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan studi kasus rekayasa nilai True Delta Facility di Sacramento, California. Untuk pembahasannya itu yang pertama pendahuluan informasi umum proyek, kemudian juga ada komponen TDF atau True Delta Facility-nya, dan proses studi value engineering-nya. Dilanjutkan alternatif-alternatif yang diajukan, mulai dari alternatif value improvement, convey flow, dan juga divert flow, dan terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama pendahuluan. Untuk pendahuluan ini, proyek True Delta Facility berfokus pada alternatif kanal periferal yang dirancang sebagai solusi untuk melewati delta Sungai Sacramento dan San Joaquin untuk mengalirkan air Sungai Sacramento lebih langsung ke delta selatan. Alih-alih melewati delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta. Kemudian kanal baru ini juga akan dialirkan ke delta tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran bersih di delta untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Karena aliran delta berkurang dengan penarikan selama periode kering dan kering kritis, air laut masuk lebih jauh ke delta selama siklus air pasang. Air salinitas tinggi ini ditarik ke stasiun pompa ekspor dan mentransfer salinitas ke pengguna hilir. Nah, ini ada untuk peta lokasinya. Bisa dilihat di sini ada peta lokasi untuk proyek True Delta Facility. Kemudian untuk tim proyeknya sendiri itu memberikan penjelasan konsep kepada tim VE untuk ditingkatkan nilainya sebagai berikut. Yang pertama itu struktur intake baru di HUD CA untuk menarik 4000 CFS dari Sungai Sacramento. Kemudian yang kedua, intake baru akan memiliki struktur rak tempat sampah dan berbentuk V atau V-screen, berbentuk gigi gergaji, dan fitur bypass ikan. Kecepatan pendekatan desain akan menjadi 0,2 frame per second. Yang ketiga, sebuah stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4000 CFS yang dibutuhkan. Air yang akan dialirkan dari HUD CA ke South Fork, Sungai Mokelumne, dekat pertemuan dengan Snodgrass Slough atau rawa Snodgrass melalui kanal baru. Di ujung hilir kanal akan ada struktur saluran keluar dengan gerbang untuk mencegah ikan berenang ke hulu ke stasiun pemompaan. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu informasi umum proyek. Untuk tujuan studi VE dalam True Delta Facility itu, yang pertama, menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak di bidang perikanan. Kedua, merekomendasikan penyelarasan pilihan. Ketiga, menyediakan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Keempat, menyediakan kriteria yang relevan untuk operasi. Masuk ke pengenalan proyek. Atas permintaan B Delta Office atau BDO, Division of Engineering atau DOE, sedang melakukan prastudi kelayakan fasilitas True Delta Facility. Proyek TDF membayangkan pengalian 4000 kaki kubik per detik air atau 4000 CFS air dari Sungai Sacramento dekat HUD dan melepaskannya di South Fork dari Sungai Mokelumne dekat rawa Beaver. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air KALST ROD 2000. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi prakelayakan meliputi identifikasi lokasi pengalihan, pemilihan alignment saluran, persiapan inventarisasi, fasilitas yang dibutuhkan, termasuk struktur saluran masuk dan keluar, saringan ikan, jembatan, sifon, struktur saluran keluar, gerbang, dan struktur kontrol aliran. Dan perkiraan biaya awal juga. Intake TDF akan berlokasi di Sungai Sacramento dekat HUD dan outlet akan berada di South Fork dari Sungai Mokelumne dekat pertemuan dengan rawa Beaver. Dengan demikian, area yang terkena dampak proyek mencakup area di sepanjang garis lurus TDF antara intake dan outlet. Untuk data umum proyeknya, nama proyeknya True Delta Facility, lokasinya Sacramento, California, tanggal pelaksananya Juni 2007,
Pemilik proyeknya California Department of Water Resources. Studi VE dilakukan oleh Strategic Value Solution Inc. Ketua tim VE-nya John L. Robinson. Untuk tim studi VE-nya sendiri terdiri dari ketua tim John L. Robinson, kemudian ada asisten teknis Coren F. Robinson, kemudian ada asisten administrasi itu Susan Hector Morales, ada environmental delta dari Matt Frank, ahli desain layar ikan atau fish screen Robert Gatton, kemudian ada ahli hidrolik Thomas McDonald, ahli lintasan ikan Dan Odenweiler, ahli struktur hidrolik Vernon Person, estimator biaya Bruce Stevens, dan terakhir adalah ahli pompa Lowheads itu Howard Wilson. Untuk biaya awal proyeknya sendiri bisa dilihat di sini sekitar 360 juta dolar. Ini sudah dibulatkan. Untuk rinciannya bisa dilihat di layar. Kita masuk ke bagian ketiga yaitu komponen True Delta Facility atau TDF. Komponen utama TDF-nya itu yang pertama fasilitas intake, kedua struktur outlet, ketiga kanal, keempat sifon, kelima jembatan, keenam pembasaran rawa delta. Komponen utama TDF yang pertama itu adalah fasilitas intake, bisa dilihat di layar. Fasilitas intake ditempatkan di bagian lurus Sungai Sacramento, menghindari area arus sekunder, dan itu juga terletak di Persian milik DWR. Fitur utama dari sistem intake adalah di vektor sampah terapung, jembatan utama, jalan servis, pintu air, tempat sampah, fish screen, kanal bypass, serta pabrik pompa. Komponen selanjutnya adalah penjejaran kanal TDF. Penjejaran saluran TDF dipilih berdasarkan kondisi geologi dan pondasi untuk konstruksi tanggul, kemudian pengubahan dan relokasi fasilitas yang ada seperti jalan, dan kemudian juga lokasi yang diperlukan dari struktur intake dan outlet. Pertimbangan diberikan untuk menghindari daerah berkembang, menara komunikasi, tikungan tajam, lahan basah, dan tempat-tempat bersejarah penting di sepanjang alignment TDF. Saluran terpendek lebih disukai mengingat perkiraan biaya konstruksi saluran dan biaya pembebasan lahannya. Alignment dipilih untuk melewati atau mendekati properti yang dimiliki DWR. Kemudian selanjutnya geometri kanal TDF. Kanal TDF ini dirancang untuk membawa debit 4000 CFS. Kanal akan tidak bergaris dan akan memiliki bagian trapesium untuk menghindari erosi tanggul dan dasar kanal. Kecepatan maksimum yang diizinkan dibatasi hingga 2,5 feet per second. Bagian dalam saluran akan dimiringkan menjadi 3H 1V atau 3 horizontal, 1 vertikal. Ini bisa dilihat untuk gambar skemanya. Kemiringan ini akan dipertahankan dari dasar kanal sampai puncak tanggul. Seluruh kemiringan bagian belakang tanggul akan dimiringkan menjadi 2H 1V. Kemiringan memanjang kanal diatur ke 1 kaki per 1000 kaki atau 0,0001 dan end manning diatur ke 0,025. Yang pada dalam kondisi ini lebar kanal di dasarnya adalah sekitar 110 kaki. Untuk komponen selanjutnya adalah struktur outlet. Outlet TDF terletak di South Fork Sungai Mokelumne dekat pertemuannya dengan Rawa Beaver. Lokasi struktur outlet ditentukan oleh kebutuhan proyek. Struktur outlet dirancang untuk melepaskan aliran 4000 CFS. Fitur utama outlet akan menjadi lantai untuk mencegah gerusan. Karena pompa hulu mengontrol aliran masuk ke kanal, tidak ada gerbang aliran yang disediakan di outlet. Kemudian untuk elevasi seal outletnya, Sungai Sacramento di dekat Sungai Hood dan Sungai Mokelumne di dekat penampang saluran Rawa Beaver diambil dari data input model TSM2. Elevasi minimum dari dasar saluran untuk Sungai Sacramento dekat Hood dan Sungai Mokelumne dekat Rawa Beaver adalah min 21 kaki dan min 13 kaki masing-masing. Tujuan utama dalam penentuan elevasi ambang intake adalah untuk meminimalkan masuknya sedimen ke dalam saluran dan juga untuk meminimalkan lebar fasilitas intake. Pembalikan untuk intake hulu di Hood diatur ke ketinggian min 12 kaki. Mungkin bisa dilihat penampang sungai di intake dan outletnya.
Terdapat juga komponen lain dari TDF, itu ada sifon. 3 sifon Stone Lake Drain, Rawa Loss, dan Sungai Mokelumne akan disediakan untuk mengisolasi aliran kanal TDF dari drainase alami. Debit dari Stone Lake Drain akan disedot di bawah kanal TDF, sifon Rawa Loss, dan Sungai Mokelumne akan mengalirkan air kanal TDF di bawah kanal tersebut. Tanggul saluran TDF akan diperkuat untuk mencegah pertukaran air antara saluran TDF dan saluran drainase utama, terutama pada saat arus tinggi. Kemudian juga ada komponen jembatan. Sebanyak 6 jembatan akan disediakan di sepanjang alignment TDF, Highway 160, Lambert Road, Southern Pacific Railway, Twin Cities Road, Laufer Road, dan Walnut Grove Chorlton Road. Jembatan di Highway 160 adalah jembatan utama, sedangkan sisanya adalah jembatan jalan kabupaten. Kemudian kita masuk ke proses studi value engineering. Ini bagian yang keempat. Prosesnya itu ada pre-workshop, workshop, dan pasca workshop. Pre-workshop meninjau dokumentasi terkini tentang pengembangan proyek. Hal ini dilakukan untuk membiasakan mereka dengan rencana proyek dan mempersiapkan mereka untuk mengajukan pertanyaan kepada pemangku kepentingan proyek selama presentasi proyek di awal workshop. Workshopnya sendiri terdiri dari 6 fase, mulai dari informasi, analisis fungsi, kreatif, evaluasi, pengembangan hingga fase presentasi. Untuk pasca workshopnya sendiri, kegiatan pasca workshopnya itu terdiri dari mempersiapkan laporan studi VE, berkoordinasi dengan DWR untuk membantu mereka membuat keputusan tentang penerimaan alternatif nilai. Kemudian kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase informasi. Tim VE mencatat informasi penting berikut. Yang pertama itu lokasi pengalian HUD adalah lokasi pengalian asli untuk terusan perifer. Kedua, saluran periferal adalah jalur yang lebih disukai untuk memenuhi fungsi peningkatan kualitas air. Ini di lokasi ekspor, tetapi pengaliannya itu 23.000 CFS Sungai Sacramento tidak dapat diterima oleh para pemilih. Oleh karena itu, Calvert telah merumuskan kembali cakupan proyek menjadi sesuatu yang lebih dapat diterima oleh para pemilih. Road yang diberikan kepada DWR oleh Calvert membutuhkan pengalian dari Sungai Sacramento untuk ditempatkan di antara HUD CA dan Walnut Grove CA. ROD juga mengamanatkan pengalian maksimum 4.000 CFS. Kemudian yang keempat, Biro Reklamasi AS sedang dalam tahap perencanaan untuk rencana renovasi atau operasi ulang untuk Delta Cross Channel atau DCC. Kemudian masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu fase analisis fungsi. Selama fase analisis fungsi, tim VE menggunakan berbagai teknik analisis fungsi untuk menganalisis proyek. Analisis ini membantu tim mengkonfirmasi pemahamannya tentang tujuan proyek secara keseluruhan dan menganalisis fungsi elemen proyek utama. Sehingga ini lebih kepada identifikasi fungsi-fungsi yang ada. Nah, ini untuk diagram fase-nya, yang mana fungsi-fungsi utamanya adalah melindungi ikan dan meningkatkan kualitas air. Dari analisis fungsi proyek ini, tim menyimpulkan bahwa melindungi ikan merupakan pertimbangan penting dalam desain dan pengoperasian pengalian baru. Ini juga menjadi implikasi biaya yang signifikan. Kedua, kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke delta, yang akan berdampak pada peningkatan aliran air bersih dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Yang ketiga, sebuah pengalian 4.000 CFS dari Sungai Sacramento hanya akan meninggalkan sekitar 8.000 CFS di sungai. Untuk fase selanjutnya adalah fase kreatif. Langkah dari proses ini melibatkan pembuatan ide menggunakan teknik kreativitas. Tim mencatat semua ide terlepas dari kelayakannya untuk memaksimalkan kreativitas tim nilai. Evaluasi ide tidak diperbolehkan selama fase kreatif. Upaya tim diarahkan pada sejumlah besar ide. Ide-ide ini kemudian disaring dalam tahap evaluasi workshop. Dan ini fase evaluasi. Dalam fase ini, tim memilih ide-ide yang paling bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Setelah pemungutan suara awal, Ketua tim VE menilai beberapa banyak ide yang dapat dikembangkan menjadi alternatif nilai dalam sisa durasi workshop yang ada. Dari penilaian ini, semua ide dengan jumlah suara tertentu dipilih untuk dikembangkan. Ide yang dipilih untuk pengembangan sebagai alternatif value berdasarkan ketiga kriteria. Kriteria yang digunakan untuk seleksi adalah nilai yang melekat, manfaat dan kesesuaian teknis dari ide tersebut,
Yang kedua, besarnya potensi penghematan biaya yang diharapkan, baik modal maupun siklus hidup. Yang ketiga, potensi penerimaan DWR terhadap ide tersebut. Kemudian ada fase pengembangan. Selama tahap pengembangan workshop, setiap ide diperluas menjadi alternatif yang dapat diterapkan untuk konsep proyek asli. Pengembangan terdiri dari penyusunan deskripsi alternatif nilai, evaluasi keuntungan dan kerugian, dan membuat perbandingan biaya. Lanjut ke fase presentasi atau fase terakhir. Setiap alternatif yang diajukan akan disajikan dengan narasi singkat untuk membandingkan konsep asli dan konsep alternatif. Hasil dari semua proses studi VE ini dipresentasikan kepada pemilik proyek sebagai pemegang keputusan untuk pilihan alternatif yang nantinya dipilih. Kita masuk kepada alternatif value improvement pada Canvey flow yang diajukan. Ini bisa dikatakan sebagai proposalnya. Alternatif yang pertama itu nomor CF04 atau Canvey flow 04. Idenya adalah pengalian saluran di HUD, kemudian membuka saluran ke rawa loss dengan meminimalisasi footprint. Deskripsi konsep aslinya itu mengalihkan 4000 CFS air dari Sungai Sacramento di HUD dan melepaskan di South Fork Sungai Mokelumne di rawa Beaver, menggunakan saluran trapesium seperti yang ditunjukkan dalam memorandum TDF atau geometri TDF yang tadi. Untuk deskripsi konsep alternatifnya itu, konsep alternatif mengurangi jejak alat angkut untuk memperpendek saluran. Kemudian juga pengurangan isi serupa diharapkan pada pompa dengan biaya yang jauh lebih rendah. Menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi penampang saluran dan meminimalkan perolehan hak jalan, biaya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Total penghematan biaya dari alternatif ini sekitar $358.936.000. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri itu cukup banyak. Yang pertama, untuk kelebihannya itu mengurangi biaya dengan menghilangkan 40% panjang saluran, 2 sifon, dan 1 jembatan. Mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas dan mengurangi lebar. Menghilangkan pemutusan hubungan kerja dan fasilitas pertanian di New Hope Tract. Menghilangkan kebutuhan untuk mengatasi kendala parah di McCormack-Williamson Tract, kemudian perbaikan infrastruktur rompi di sepanjang koridor kanal perifer. Untuk kekurangannya itu berkurangnya manfaat kualitas air, mengalihkan aliran ke daerah dengan kondisi hidrologi, kemudian juga menggunakan penyelarasan saluran periferal untuk proyek yang berbeda, kemudian juga akan menyebabkan arus balik di sisi dan mengurangi kapasitasnya untuk mengalihkan area Sungai Sacramento. Nah, ini ada gambar untuk konsep asli dan konsep alternatifnya. Kemudian ada alternatif nomor CF10. Idenya adalah struktur intake di utara dari Walnut Grove atau Log. Deskripsi konsep aslinya itu konsep asli melibatkan intake 4000 CFS di HUD dengan debit ke South Fork Sungai Mokelumne dekat rawa Beaver. Proyek ini mencakup komponen-komponen berikut, yaitu fasilitas pengambilan termasuk prasampah, saringan ikan, saluran bypass ikan, instalasi pompa panas rendah, dan pintu pengendali banjir. Kedua, struktur outlet dengan perangkat disipasi energi dengan layar atau penghalang ikan. Yang ketiga, kanal tanpa garis sepanjang sekitar 12 mil. Keempat, sifon gorong-gorong kotak beton bertulang di Stone Lake Drain, Rawalos, dan Sungai Mokelumne. Yang kelima, 5 jembatan jalan raya, dan yang keenam, pembesaran rawa delta pada berbagai saluran air. Untuk konsep alternatif yang diajukan itu meliputi fish screen di sungai, gorong-gorong kotak yang diperkuat melalui bagian tanggul, sebuah 4bay, rak sampah, stasiun pompa kepala rendah, pintu air, beberapa pipa ke Sungai Mokelumne, dan struktur saluran keluar. Panjang sistem pengangkutan akan bervariasi tergantung pada titik pembuangan yang dipilih. 3 alternatif dikembangkan sehingga penghematan biaya sesuai yang terpampang di layar. Untuk kelebihan dan kekurangannya itu dari konsep alternatif, kelebihannya itu setiap alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, mengurangi hak jalan dan yang diperlukan, dan dampak lingkungan serta dampak ekonomi terkait. Konsep tidak menggunakan situs HUD
yang mungkin diperlukan di masa depan untuk kanal perifer, meninggalkan 4000 CFS di Sungai Sacramento dari Hood ke Kota Locke. Untuk kekurangannya sendiri, kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak publik atau lingkungan yang lebih besar, kemungkinan dampak terhadap hidraulik di sisi atau delta cross canal. Untuk ini adalah untuk konsep asli dan alternatifnya, bisa dilihat di layar. Kemudian untuk alternatif selanjutnya yaitu alternatif nomor CF15. Idenya adalah mengalihkan ke rawa Georgiana dan memotong saluran melintasi Pulau Staten ke South Fork. Deskripsi konsep aslinya sama seperti alternatif sebelumnya. Untuk deskripsi konsep alternatifnya, konsep alternatif rawa Georgiana di Walnut Grove mengalihkan 4000 CFS air sungai Sacramento untuk ditransfer ke South Fork, Sungai Mokelumne di utara pertemuannya dengan rawa Beaver. Ukuran pengaliannya sama dengan konsep aslinya. Fitur utama termasuk struktur intake dengan saringan ikan di sungai, pintu air radial, pompa head rendah, jembatan servis, jembatan jalan Tanggul Selatan, kanal sekitar 20.000 kaki, 2 sifon, dan struktur outlet di sungai. Height jalan yang diperlukan lebarnya sekitar 500 kaki dan panjangnya 4,2 mil. Total penghematan biayanya sekitar $316.554.000. Untuk kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat di layar. Ini kelebihan dan kekurangan untuk konsep alternatif. Dan di sini yang bisa diaklik adalah untuk kekurangan itu kualitas air malah sedikit berkurang. Padahal tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas airnya itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada untuk gambar untuk konsep asli dan konsep alternatifnya, bisa dibandingkan. Lanjut kepada alternatif selanjutnya yaitu alternatif nomor CF19. Ini idenya adalah mengalihkan saluran di beberapa lokasi dan mempertimbangkan kapasitas saluran penerima hilir dalam mengarahkan dan mengukur pengalihan. Deskripsi konsep aslinya juga kebetulan sama seperti alternatif sebelumnya. Kemudian untuk deskripsi konsep alternatifnya itu menyediakan pengalian di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalian gabungan hingga 4000 CFS. Lokasi, ukuran, dan konfigurasi setiap pengalian akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran dari penerima hilir yang ada, jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk memenuhi peningkatan kualitas air. Ini ada penghematan biayanya bisa dilihat di layar dari slide 1 hingga slide 6. Untuk konsep alternatifnya memiliki kelebihan dan kekurangan juga, di mana yang bisa kita highlight di sini adalah kelebihan nomor 7, kemungkinan biaya keseluruhan yang lebih rendah. Tentunya dari value engineering ini tujuan utamanya adalah penghematan biaya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu sayangnya yang poin pertama, biaya operasi dan pemeliharaannya itu sedikit lebih besar. Untuk lainnya mungkin bisa lihat di layar. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran untuk konsep alternatifnya bisa dilihat. Kemudian lanjut untuk alternatif nomor CF38. Ini idenya adalah meningkatkan kapasitas pengalihan delta cross channel dan menambahkan V-screen. Deskripsi konsep aslinya, fasilitas di sisi yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta tengah dan selatan melalui rawa Snodgrass dan sistem Sungai Mokelumne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Biro Reklamasi AS saat ini mampu mengalihkan hingga sekitar 9.000 CFS air secara gravitasi dari Sungai Sacramento. Deskripsi konsep alternatifnya itu yang pertama, perbaikan gerbang di sisi yang ada. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pengalihan di sisi dengan menambah gerbang tambahan di sisi utara fasilitas existing. Yang ketiga, pelebaran saluran pengalihan di sisi yang ada. Keempat, penyediaan V-screen di saluran yang diperlebar untuk menangkap ikan yang melewati pintu-pintu baru. Saringan ikan mungkin bisa diperluas untuk menampung ikan yang melewati pintu-pintu yang ada.
Kelima, penyediaan sistem pengumpulan ikan dan sistem pompa balik. Untuk total penghematan biayanya bisa dilihat untuk 12.000 CFS sekitar 369.383.000, untuk 4.000 CFS 140.583.000. Oke, lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan konsep alternatifnya sendiri, di sini yang bisa di-highlight adalah kelebihan poin kedua, meningkatkan kapasitas pengalian di sisi akan menambah fleksibilitas pengoperasian fasilitas dengan memungkinkan 1, 2, atau 3 gerbang pengalian dibuka. Untuk kekurangannya juga untuk poin yang kedua, yaitu alternatif ini dapat mengakibatkan perubahan elevasi muka air hilir yang sering dan cepat, serta dapat merugikan baik saluran hilir maupun pengguna air. Ini adalah gambar untuk konsep alternatifnya, bisa dilihat di layar. Kemudian kita beralih ke alternatif value improvement untuk divert flow atau aliran pengalian. Untuk alternatif dari divert flow yang pertama itu nomor DF01. Idenya adalah penggunaan vertical flat screen. Deskripsi konsep aslinya itu melibatkan beberapa V-screen layar tipe batang profil vertikal berukuran 4000 CFS dan terletak di dalam saluran intake. Layar akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis, penyekat yang dapat disesuaikan, sistem pengumpulan puing, bagian struktur gorong-gorong kotak beton bertulang, dan jalan akses. Untuk deskripsi konsep alternatifnya, fasilitas V-screen di sungai yang akan diusulkan akan mencakup saringan sepanjang kira-kira 1.200 kaki kali 20 kaki untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Fasilitas layar ikan akan mencakup 67 teluk, masing-masing selebar 15 kaki dan kedalaman 20 kaki. Panel semburan akan disediakan sebagai sistem bantuan hidrolik darurat jika terjadi perbedaan antara tinggi sungai dan bagian depan. Untuk kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat di layar bagi konsep alternatif. Di sini yang bisa di-highlight adalah yang poin 2. Untuk kelebihan, puing tetap berada di sungai dan mengalir ke hilir. Untuk kekurangannya itu sayangnya yang poin pertama itu biaya konstruksinya malah jauh lebih tinggi. Nah, ini untuk gambaran konsep aslinya, bisa dilihat di layar juga. Untuk alternatif divert flow yang kedua itu nomor DF27, di mana idenya adalah menyediakan tempat sampah dan pintu gerbang di sisi Sungai Tanggul, serta menempatkan struktur intake di sisi darat. Deskripsi konsep aslinya itu menempatkan seluruh struktur intake di sisi Sungai Tanggul dengan mengharuskan tanggul direkonstruksi untuk mengikat ke intake baru. Ini guna mencegah kemungkinan banjir. Pintu utama disediakan di hilir layar ikan atau V-screen dan di hulu stasiun pemompaan. Deskripsi konsep alternatifnya itu menjaga ukuran saringan V lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir dengan meletakkan tempat sampah dan gerbang utama di Sungai Sacramento, diikuti oleh 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul baru. Untuk kelebihan dan kekurangan konsep alternatifnya, kelebihannya itu yang pertama menjaga struktur penting di sisi kering, tanggul. Yang kedua, memenuhi persyaratan Badan Reklamasi Negara untuk gerbang utama dan gerbang samping tanah. Ketiga, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Keempat, dapat dibangun melintasi tanggul yang ada sehingga tidak membuat tanggul di sungai. 5, dapat juga diterapkan pada layar konsep asli dan lokasi pompa. Keenam, dapat diterapkan baik di tepi sungai atau tanggul yang ada atau di tanggul jauh di belakang. Untuk kekurangannya itu sayangnya identifikasi kekurangan membutuhkan persetujuan dari Badan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur sehingga belum bisa diidentifikasi lebih lanjut. Untuk konsep aslinya bisa dilihat di layar. Untuk skemanya, ini untuk konsep alternatifnya. Masuk ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Tim VE di akhir menawarkan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, meskipun alignment yang diusulkan untuk fasilitas TDF tampaknya merupakan solusi yang layak, ini bukanlah alignment yang disukai. Penjajaran ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal.
ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya juga. Untuk rekomendasi yang kedua itu, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan untuk mengalihkan lebih banyak air di DCC atau Delta Cross Channel yang diyakini akan memiliki pengaruh bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh lebih rendah. Untuk kesimpulan yang ketiga, tim VE mengevaluasi baik saringan ikan di kanal maupun saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa ayakan di sungai atau saringan ikan di sungai, fish screen juga bisa disebut seperti itu, memiliki beberapa keuntungan yang pasti untuk ikan, tetapi biayanya sangat tinggi. Karena alasan itu, maka direkomendasikan layar berbentuk V di dalam kanal. Keempat, sebaiknya bila ada kanal baru, disediakan fish barrier untuk mencegah atau mengurangi migrasi ke hulu. Dan ini untuk hasil studi value engineering-nya, di mana untuk kode konsep yang tertera, itu fungsinya urut dari konsep yang CF04 hingga DF27 itu fungsinya tetap. Di sini tetap, kemudian tetap juga yang CF10, CF15 tetap, CF19 meningkat, CF38 tetap, DF01 meningkat, DF27 meningkat. Nah, di sini bisa dilihat juga sumber dayanya juga menurun, tetap, menurun, meningkat, menurun. Sebetulnya masih ada banyak sekali ide-ide brainstorming yang sempat diuji oleh tim VE. Namun karena efektivitas dari ide-ide yang ada itu kurang, mungkin dari fungsinya malah menurun atau sumber dayanya malah menurun atau kedua-duanya sama-sama menurun, sehingga kurang tepat jika dimasukkan kepada alternatif yang diajukan ke pemilik proyeknya. Seperti itu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.